Utamakan kewajiban sebelum menyibukkan dengan kesunahan. Siapa yang disibukkan dengan yang sunnah-sunnah, sibuk sholat tahajud, ya, mulai jam 12 sampai jam 3 kemudian tidur, ya, subuhnya ya tidak. Sibuk berzikir, zikir itu bagus, ibadah, berdapat pahala, tapi bukan wajib. Sibuk dengan zikir, tapi yang wajib ya tinggalkan. Ziarah kubur, ziarah wali bagus, ziarah wali 9 juga bagus, ya. Tapi ziarah yang sunnah itu kemudian dalam perjalanan dia tidak sholat atau meninggalkan sholat 5 waktu. Ini orang-orang yang tertipu dengan amal-amalan yang sunnah, menyibukkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Puasa sunnah Senin Kemis Ayyamil Bid ia lakukan. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Daud ia lakukan. Tapi Ramadan yang kemarin ia tinggalkan tidak diqadha. Padahal kewajiban meninggalkan puasa adalah wajib mengqadha. Sama halnya dengan itu, sibuk dengan sholat sunnah, tarawih, witir, duha, tasbih, dan lain sebagainya. Tapi sholat-sholat yang ia tinggalkan tidak ia qadha. Ini orang-orang yang tertipu dengan syaitan. Makanya utamakan yang wajib sebelum melakukan yang sunnah. Karena itulah nanti yang dihisab itu yang wajib-wajib itu yang didahulukan. Ya. Tidak ada orang yang disiksa di neraka gara-gara meninggalkan sunnah, tidak ada. Tidak ada besok di akhirat itu, kenapa kamu tidak sholat duha? Kenapa kamu tidak sholat tarawih? Kenapa kamu tidak sholat hari raya? Tidak ditanyakan itu karena bukan kewajiban. Karena melakukan yang sunnah itu dapat pahala, tapi meninggalkannya tidak mendapatkan dosa, artinya tidak akan mendapatkan siksa bisa di akhirat. Berbeda dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Sekalipun puasa sunnahnya selalu kerjakan, puasa Daud setiap hari, sekali puasa besok tidak, sehari puasa besok tidak, atau Senin Kemis selalu dikerjakan. Membaca Al-Quran tidak pernah telat. Tapi kalau yang wajib ditinggalkan, ya ini kerusakan. Ya. Jadi utamakan mengqadha salat yang wajib yang pernah ditinggalkan, mengerjakan mengqadha puasa-puasa yang dulu ia tinggalkan sebelum menyibukkan diri dengan melakukan puasa-puasa sunnah ataupun salat-salat sunnah. Karena itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ilmu, apakah kamu sudah sibuk matematikanya, fisika, biologi, kemudian bahasa Inggris dan lain sebagainya, tapi bagaimana cara berwudu dia tidak pelajari. Padahal wudu syaratnya sholat. Seseorang tidak akan sah sholatnya kalau tidak tahu caranya wudu yang benar. Ini abaikan. Coba kita perhatikan sekarang. Rela mendatangkan guru privat, mendatangkan guru yang hebat-hebat agar anaknya ahli matematika, ahli komputer, ahli fisika, ya, ilmu-ilmu duniawi. Tapi untuk ilmu akhiratnya anaknya tidak diperhatikan. Apakah anak saya sudah bisa sholat dengan benar? Kalau sudah tahu, terus apakah ia akan mengerjakannya? Bagaimana cara wudunya? Ini tidak diperhatikan. Lupa ya tentang hal-hal yang nantinya akan menyelamatkan di akhirat itu. Adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang agama. Lebih bangga anaknya ahli kedokteran daripada bangga anaknya bisa sholat 5 waktu, tepat waktu. Itu keadaan dunia saat ini seperti itu. Orang-orang tua sekarang seperti itu. Merawat anak-anaknya seperti merawat binatang. Sementing anakku makan tercukupi, tiap hari Minggu jalan-jalan ke mall, kemana, senang-senang, hidup yang bermewah-mewahan. Tidak mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, dia tidak mengenalnya. Tidak mengenalkan bagaimana anak itu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah sibuk joget bareng dengan ibunya di TikTok. Hal yang sangat miris orang tua sekarang. Baru TK, baru SD, baru MI sudah pegangan Android. Hari-harinya hanya main game, waktunya habis di depan game. Itu salahnya siapa? Ya salah orang tua sendiri. Dari kecil tidak dididik bagaimana sholat, mengerjakan sholat 5 waktu, mulai usia 7 tahun sudah berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Artinya orang tua wajib memerintah anaknya untuk mengerjakan sholat.
gitu. Ya mulai umur 7 tahun. Bukan nunggu setelah khitan, nunggu khitan dulu baru nanti sholat. Ya, kewajiban orang tua menyuruh anaknya itu sejak umur 7 tahun kemaria. Ya. Ini maksudnya sholat wajib perintah. Kalau didiamkan orang tuanya berdosa. Anaknya nggak berdosa karena belum mukallaf, belum balik. Orang tuanya berdosa. Berapa banyak orang tua yang sekarang yang membiasakan atau menyuruh anaknya sholat setelah umur 7 tahun? Hampir jarang ditemui. Ya. Dan lain sebagainya. Itu keadaan orang tua sekarang. Jadi merawat anak seperti merawat binatang, seperti makan minum tercukupi, hidupnya berfaedah. Sekalipun orang tua itu mampu untuk membelikan apa yang diinginkan oleh anaknya, ya, tapi tidak selayaknya orang tua terus menuruti. Ada kalanya apa yang diminta oleh anak itu tidak dituruti, agar tidak terbiasa hidup bermewah-mewahan, hidup berfoya-foya, agar dia mengerti bahwa tidak semua yang kita inginkan itu pasti akan tercapai. Ada kalanya tidak terpenuhi, tidak tercapai. Kalau dari kecil sudah dibiasakan dengan hidup mewah-mewah, hidupnya glamor, barang-barangnya mewah, apa yang ia inginkan selalu dipenuhi. Ya sekarang orang tua mampu. Kelak ketika anak itu tumbuh dewasa, lalu dia tidak menjadi orang yang mampu, orang kaya. Dan sedangkan kebiasaan dari kecil apa yang ia inginkan pasti terwujud. Akhirnya apa? Dia akan menghalalkan segala cara agar apa yang ia inginkan itu terpenuhi dan tercapai sebagaimana dia waktu masih kecil. Itu kenapa? Ya gara-gara didikan dari orang tua. Nah, gitu. Makanya, sekali lagi, ayo belajar dan belajar, terus belajar. Kita semuanya masih banyak kekurangan, termasuk saya sendiri banyak kekurangan. Tapi ya terus berbenah, terus berusaha menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.